bersama Bapak Ibu membawakan satu materi, mungkin materi lanjutan ya, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pembicara minggu lalu ya tentang COVID gitu. Ya sekarang saya mencoba untuk sharing bersama Bapak Ibu bagaimana kita mengenal lebih jauh ya tentang komorbid, kemudian risiko apa yang bisa terjadi, apa yang kita harus lakukan ya. Barangkali di antara kita yang sedang Zoom ini juga menderita penyakit-penyakit yang nanti kita akan sampaikan ya, sehingga dengan demikian ke depan Bapak Ibu ya, ataukah kita punya saudara teman begitu, kita bisa menyampaikan informasi yang kita dapat yang saya sharingkan pada sore hari ini ya. Ini pengenalan secara umum ya, bahwa total infeksi virus corona di dunia itu semakin hari semakin meningkat ya. Pada bulan Juni kemarin, awal Juni sudah 173 juta kasus ya, yang warga yang terinfeksi dan 3,7 juta yang tercatat telah meninggal dunia akibat COVID. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia per 1 Juli kemarin, saya ambil datanya, itu ada 2,2 juta yang sudah positif ya, dan 1,8 juta sekian yang sembuh, dan yang meninggal sejumlah 58.000 sekian. Bapak Ibu, inilah angka-angka yang patut kita simak ya. Jadi mudah-mudahan di antara kita yang ikut Zoom ataukah pertemuan pada sore hari ini tidak ada yang masih menyangkal begitu bahwa COVID itu tidak ada ya. Saya kira itu kita harus buang jauh-jauh ya. Ya, beberapa hari yang lalu kita juga mendengar ya ada member kita yang juga meninggal ya. Kita harus turut berduka cita ya. Ya, ini menandakan bahwa COVID ini tidak menyerang hanya satu bagian negara saja atau satu daerah saja, satu kelompok manusia saja. Jadi itu seluruh dunia ya, tidak mengenal siapapun. Ya, mungkin hari ini juga kita mendengar ada salah satu petinggi ya di Indonesia yang meninggal. Kemudian pemilik dari salah satu perusahaan oksigen juga meninggal. Jadi kita tidak pernah tahu ya bahwa semua orang punya resiko untuk terkena COVID ini dan punya resiko juga ya ke arah komplikasi dan akhirnya juga ada resiko juga untuk meninggal. Nah, di pemaparan ini kita ingin seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang infeksi corona ini memiliki gejala yang bisa ditampilkan oleh yang terinfeksi itu mulai dari tanpa gejala ya, gejalanya ringan, gejala sedang, gejala berat sampai paling berat ya, dan akhirnya ada yang meninggal. Itu jadi berbagai level yang bisa ditunjukkan gejala-gejala tersebut. Nah, yang namanya tanpa gejala tentu tidak merasa bahwa tubuhnya sedang terinfeksi, ya, tidak terinfeksi. Jadi hidup seperti layaknya orang yang sehat. Jadi tidak ada gejala satupun yang padahal sebenarnya di dalam tubuhnya itu positif. Nah, positifnya ya tentu itu harus kita lihat dari pemeriksaan laboratorium memakai model PCR. Nah, yang memiliki gejala ringan atau tanpa gejala mungkin dalam perawatannya bisa dilakukan perawatan mandiri di rumahnya, ya. Jadi dengan perawatan yang mandiri ya diharapkan tidak ada kontak dengan keluarga yang lain. Jadi diharapkan
proses penyembuhan bisa menjadi lebih cepat dan tidak ada penularan ke anggota keluarganya. Nah, bagaimana dengan pasien yang mengalami gejala, ya, mengalami gejala. Dalam hal ini adalah gejala sedang sampai gejala berat. Tentu pasien dengan kondisi yang seperti ini ya memang harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Ya. Nah, yang kita harus cegah adalah terjadinya komplikasi dari infeksi itu. Ya, biasanya kalau sudah bergejala sedang sampai berat, ya resiko komplikasi yang bisa terjadi itu pasti akan lebih besar. Ya, makanya pemerintah melalui Departemen Kesehatan mewajibkan pasien dengan gejala sedang dan sampai berat itu harus dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan untuk COVID. Ya. Kematian pun juga meningkat dari data yang kita saksikan. Ya. Yang tadinya masuk dalam kondisi masih bagus, tiba-tiba dalam 5 hari, 6 hari kondisinya memburuk. Ya, kejadian-kejadian seperti itu, itulah yang kita sebut sebagai komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Ya, bahwa komplikasi corona itu bisa terjadi, bisa sangat berbahaya, ya, bahkan sampai menyebabkan kematian. Tentu, ya, tidak semua orang yang positif corona itu akan mengalami komplikasi. Ya, jadi hanya saja memang beberapa orang, ya, yang memiliki resiko lebih tinggi itu akan mengalami infeksi yang lebih berat, ya, bila mana sama-sama menderita ini. Nah, kelompok-kelompok masyarakat yang mana saja, ya, yang memiliki resiko untuk terjadinya komplikasi, ya. Tentu kelompok masyarakat yang memiliki umur yang lebih tua, ya. Bagaimanapun kondisi organ secara umum, ya, organ vital terutama, ya, pada kelompok umur yang lebih tua itu pasti memiliki daya tahan tubuh ataukah kualitas organ yang lebih rendah dibandingkan yang masih berusia muda. Ini yang juga akan sering kita lihat, ya, angka kesakitan, ya, kemudian pasien yang meninggal itu pasti akan lebih banyak pada usia-usia yang seperti ini. Kemudian pasien yang tinggal di panti jompo, kemudian punya riwayat asma ataukah penyakit paru kronis. Ya, kita tahu bahwa nanti dalam perjalanan dari infeksi corona ini itu pasti akan menyerang daerah pernapasan, ya. Jadi termasuk juga pasien yang sudah menderita penyakit jantung yang demikian parah dan memiliki sistem imun yang rendah, ya, termasuk yang sedang menjalani pengobatan kanker. Kemudian mengalami obesitas dengan indeks tubuh yang di atas 40, ya, punya riwayat diabetes yang tidak terkontrol, ya, maupun diabetes yang terlalu lama, ya. Tentu ini juga ada komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada penderita diabetes. Kemudian menderita gagal ginjal, ya, mengidap penyakit hati, memiliki kebiasaan merokok, ya. Ini nanti akan berhubungan dengan organ yang bisa terkomplikasi oleh kebiasaan yang merokok. Kemudian pasien dengan imunodefisiensi, ya, HIV dan AIDS, ya, tidak rutin minum obat. Kemudian pasien yang baru saja menjalani transplantasi organ, ini pasti juga nanti imun tubuhnya akan rendah. Ya, yang ke-13 yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Nah, inilah kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki resiko, ya, berisiko komplikasi yang lebih berat terjadi bila mana dibandingkan dengan kelompok kelompok masyarakat yang lainnya. Ya, ini yang Bapak Ibu harus kita ketahui dan harus kita waspadai, ya, bila mana ada keluarga kita yang termasuk dari 1 sampai 13 kelompok ini. Tentu mungkin masih ada lagi kelompok-kelompok masyarakat yang lain, kelompok orang yang lain yang bisa juga terkena, ya. Oke. Bapak Ibu, ini pada saat pasien itu menjalani perawatan di rumah sakit, ya, atau misalnya menjalani isolasi mandiri. Kadangkala kita akan bertanya-tanya, pemeriksaan laboratorium apa yang harus saya lakukan?
ya untuk melihat ada risiko apakah tidak pada organ tubuh saya bila mana karena saya terinfeksi corona. Tapi secara umum ya ini saya ambil dari tata laksana perawatan pasien COVID di rumah sakit ya. Pada umumnya itu ada pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan untuk EKG ya. Nah, jenis pemeriksaan laboratorium apa? Ini ada yang pemeriksaan laboratorium dasar ya. Jadi ada darah lengkap, ada pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan fungsi hati dan gula darah. Itu untuk melihat apakah ini ada penyakit-penyakit yang sebelumnya dimiliki oleh penderita tersebut ya. Apakah ada kelainan ginjal, kelainan hati, ada penyakit diabetes. Nah, sedangkan pemeriksaan yang di bawahnya, ya, D-dimer, PT, APTT, troponin, albumin, asam laktat, prokalsitonin, ini memang pemeriksaan lanjutan. Ya, pemeriksaan lanjutan yang wajib ya diperiksa pada saat pasien tersebut memang sudah terkonfirmasi COVID. Ya, jadi pada saat ini yang sedang menjalani pemeriksaan ataukah perawatan isolasi mandiri ya, ini sebagai panduan saja Bapak Ibu. Jadi boleh dilengkapi pemeriksaan laboratorium yang selama ini barangkali hanya pemeriksaan dasar ya, ini bisa ditambahkan pemeriksaan yang saya sebutkan di PowerPoint ini ya. Di DIMER itu untuk melihat kemungkinan ada pengentalan darah ya, kemudian PTA PTT ini untuk pembekuan darah ya, troponin ini untuk fungsi jantung, albumin ini bisa untuk ke hati ya. Prokalsitonin ini adalah khusus untuk pasien-pasien yang sekiranya dia sudah mendapatkan antibiotika tetapi pasien sangat lambat mengalami penyembuhan ya, barangkali perlu ada pemberian antibiotika. Tentu nanti bisa kita pantau dari pemeriksaan prokalsitoninnya. Nah, sedangkan pemeriksaan radiologi, ya, pemeriksaan radiologi ini biasanya adalah pemeriksaan ronsen dada, ya. Kalau di ronsen dada tidak terlihat adanya satu masalah, ya, bisa dilanjutkan ataukah bisa dilakukan pemeriksaan CT scan dada, ya. Biasanya yang sekarang lazim ya dipergunakan untuk di rumah sakit yang paling atas ya, untuk memiliki fasilitas itu biasanya langsung dilakukan CT scan dada ya, karena akan lebih detail tentunya untuk bisa melihat kerusakan ataukah ada hal apa di daerah paru-paru dan dada sekitarnya. Nah, untuk pemeriksaan EKG ya, pemeriksaan EKG ini adalah untuk melihat bagaimana fungsi jantung ya, dalam hal ini adalah melihat irama jantung apakah ada kelainan ataukah tidak ya. Jadi semua pasien yang menjalani terapi di rumah sakit, pemeriksaan yang seperti ini adalah pemeriksaan yang standar yang memang harus dilakukan. Nah, kenapa ini dilakukan? Sekali lagi ingin melihat secara awal apakah pasien tersebut memang memiliki penyakit lain ataukah penyakit penyerta ya. Ini kaitannya nanti dengan terapi yang akan diberikan, kemudian pemantauan penyakit ya pada saat pasien tersebut akan dilakukan perawatan lebih lanjut. Ya. Nah, komplikasi apa yang sering terjadi pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ini? Ya, yang pertama adalah tentu masalah yang paling sering dialami oleh pasien yang mengidap infeksi COVID ini adalah pasien dengan keluhan gejala-gejala ISPA ya, infeksi pernapasan akut. Jadi ada demam ataukah riwayat demam ya. Sampai saat ini banyak yang mengeluhkan ada keluhan batuk, pilek ya, sakit tenggorokan, kadang juga susah untuk bernapas ya, ataukah sesak dan lain sebagainya. Nah, jadi kondisi-kondisi yang seperti itu bisa dilihat melalui pemeriksaan bantuan dengan ronsen dada. Jadi di sana kita bisa melihat gambaran paru-parunya apakah mengalami pneumonia ya. Gambaran pneumonia itu gambaran kalau kita lihat ya di slide ini gambaran paru-parunya. Jadi yang normal gambaran paru itu warnanya hitam ya, lebih banyak ke warna yang hitam.
putih-putihnya biasanya itu karena ada penebalan pembuluh darah, ya. Tapi kalau kondisi yang seperti begini, kebanyakan berwarna putih, ini memang menandakan terjadi suatu proses peradangan, ya. Jadi alveoli sebagai kantong-kantong udara itu biasanya sudah meradang, membengkak begitu, dan kadang isinya itu adalah bisa cairan, bisa nanah, ya, dan lain sebagainya. Jadi gambaran yang seperti ini yang bisa kita lihat dengan gambaran ronsen, ya. Kemudian ada satu komplikasi lagi yang kita sebut sebagai ARDS, ya. Jadi Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi di mana ada semacam distress, ya. Jadi ketidakmampuan dari paru-paru untuk melakukan pengembangan. Oleh karena apa? Karena paru-parunya terisi oleh cairan, ya. Akibatnya adalah oksigen itu susah untuk masuk. Nah, dalam kondisi yang seperti ini dipersiapkan untuk dilakukan pemasangan airflow, ya, ataukah dilakukan ventilator biasanya kalau sudah terjadi kondisi yang seperti ini. Yang ketiga, komplikasi yang terjadi pada paru-paru adalah gagal napas akut, ya. Gagal napas akut ini adalah penyebab kematian utama, ya, dalam pasien yang terinfeksi COVID, ya. Jadi kalau terjadi satu kegagalan napas, tentunya ya apapun tarikan oksigen yang kita berikan, ya, ataukah kita masukkan ke dalam paru-paru itu tidak bisa terambil oleh paru-paru, kemudian dilakukan proses oksigenasi di paru-paru. Ini tentu karena ada sesuatu yang terjadi pada paru-parunya. Oke, saya lanjut, komplikasi apa saja yang bisa terjadi, ya, di organ-organ yang lain, ya. Nah, ini ada kerusakan hati, ya. Kerusakan hati ini bila mana memang infeksi coronanya tuh sudah ada yang parah, ya, baru bisa sampai masuk ke kerusakan dari hati. Kerusakan jantung ini biasanya memang sering kali terjadi, ya. Kita bisa lihat dari adanya aritmia maupun kelainan irama dari jantung, atau bisa juga terjadi satu infeksi pada otot-otot jantung, ya. Hal yang lain adalah infeksi sekunder, ya. Infeksi sekunder ini berhubungan dengan adanya infeksi yang lain, ya, selain adanya infeksi dari COVID, ya. Sangat sinergi sekali bahwa dalam kondisi infeksi COVID tentu daya tahan tubuh pasien tersebut mengalami penurunan, sehingga sangat mudah bagi infeksi-infeksi yang lain yang menggerogoti tubuh pasien itu sendiri, ya. Nah, kenapa pasien dengan COVID itu juga diberikan antibiotika? Nah, ini alasannya, ya. Kenapa pada saat pasien mengalami batuk, mengalami demam, dan sebagainya, itu adalah menyatakan bahwa kondisi tubuh dalam kondisi imunitas yang sangat rendah. Nah, pemberian antibiotika adalah sebenarnya untuk proteksi, ya, proteksi infeksi-infeksi yang lain masuk, atau adalah untuk mengobati infeksi yang sudah ada, ya, berbarengan dengan masuknya virus corona. Kemudian ada komplikasi gagal ginjal akut, ya, kemudian shock septic dan lain sebagainya. Jadi ya kondisi-kondisi yang seperti ini itu memang sangat sering sekali terjadi, ya, terutama pada pasien-pasien yang mengalami angka morbiditas atau angka kesakitan yang semakin berat, ya. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali mendengar ataukah membaca bahwa pembuluh darah para pasien tersebut itu mengalami penyumbatan, ya, mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai disseminated intravascular coagulation, jadi DIC. Nah, penyakit ini yang memang membuat proses pembekuan darah itu terganggu, ya. Ini yang kita bisa lihat kenapa pada pasien yang tadi pada waktu masuk dia dilakukan pemeriksaan, ya, PT-APTT. Jadi adalah kegunaannya untuk melihat adakah kemungkinan sudah mulai terjadi DIC ataukah tidak. Tidak lupa juga ada satu komplikasi yang disebut sebagai rhabdomyolysis, ya. Ini adalah kerusakan jaringan otot, ya, yang bisa rusak dan bisa mati. Nah, ini menyebabkan ada semacam nyeri yang demikian hebat, ya, pada beberapa otot-otot yang dimiliki sama pasien. Nah, masalah yang lain yang kemungkinan ini akan juga banyak, ya, diidap oleh pasien-pasien adalah ini masalah kesehatan mental, ya. Tentu
kita bisa melihat ya, dan saya pengalaman pribadi barangkali dalam beberapa sharing dari para member yang penyintas COVID yang ataukah sedang menjalani isolasi mandiri, itu saya melihat ada kondisi stres dan kecemasan yang berlebih ya pada saat mereka sedang mengidap ini. Karena ya saya kira itu hal yang wajar ya, karena informasi yang diterima oleh masyarakat tentang penyakit ini demikian banyak dan demikian hebat-hebatnya ya. Kekhawatiran akan mengalami hal-hal yang sangat ketakutannya ya, terutama ya masalah kematian. Ya, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai komplikasi-komplikasi ya. Oke, Bapak Ibu, apa sebenarnya yang kita maksud sebagai komorbid ya? Tadi kita sudah bahas tentang komplikasinya, dan komorbid ini seperti apa. Jadi komorbid itu adalah suatu kondisi yang muncul bersamaan pada individu. Secara sederhananya itu adalah penyakit penyerta. Jadi pada saat dia terkena terkena infeksi COVID, ya pada tubuhnya sudah ada penyakit yang dia bawa gitu. Jadi dia bawa dan itu masih dalam proses terapi ataukah masih ada satu penyakit yang diderita. Nah, penyakit yang diderita inilah ya yang memunculkan kondisi-kondisi yang memperberat ya bila mana penderita tersebut terinfeksi virus COVID ini gitu. Ya. Nah, kenapa kita sangat serius harus memperhatikan komorbid ini? Jadi secara data yang kita lihat, yang kita baca juga bahwa di beberapa negara bahwa 80-90% kematian pasien COVID ya itu pada pasien-pasien yang memiliki komorbiditas ataukah memiliki penyakit penyerta. Ya, ini tidak bisa dipungkiri ya, karena data yang berbunyi seperti itu. Di Indonesia pun demikian. Ya, barangkali ada di antara keluarga kita, teman kita yang meninggal oleh karena sebelumnya menderita penyakit komorbid. Nanti penyakit-penyakit apa saja yang kita anggap sebagai penyakit komorbid ya. Yang paling sering adalah penyakit diabetes ya. Ya, jadi penyakit diabetes ini adalah penyakit yang kadang tidak banyak disadari oleh beberapa orang ya, karena boleh dibilang ini sebagai silent killer gitu. Jadi makanya semua penderita pasien yang dilakukan perawatan di rumah sakit itu harus dilakukan pemeriksaan paling tidak itu GDS ya, gula darah sewaktu, karena di situ akan bisa dilihat gula darahnya pada saat itu berapa. Ya, kondisi stres, kondisi kecemasan itu tiba-tiba bisa meningkatkan gula darah pada saat pasien sedang terinfeksi COVID. Ya, jadi sebelumnya tidak memiliki gula darah yang tinggi, tiba-tiba saat ya merasa tubuhnya sudah terinfeksi langsung mengalami kecemasan, kestresan, langsung pada saat itu juga mengalami gula darah yang meningkat. Ya, jadi salah satu screeningnya adalah tetap melakukan pemeriksaan GDS ya. Kemudian penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun ini jelas bukan satu komorbid ya, karena di sini adalah ada gangguan pada imunitasnya. Kemudian penyakit jantung dan hipertensi ya. Artinya penyakit jantung ini banyak sekali ya. Ini tidak saya sebutkan satu persatu, tapi pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung irama, ya penebalan jantung, pembesaran jantung, ya gangguan irama, kemudian ada hipertensi, ya tentu pasti terjadi satu kondisi-kondisi yang menyebabkan fungsi jantung tersebut tidak normal. Nah, tentunya nanti ini pasti akan juga menjadi satu hal yang sangat meningkatkan risiko. Kemudian adalah penyakit ginjal, ya penyakit ginjal ini nanti bisa berhubungan nanti. Kenapa pada pemeriksaan laboratorium itu dilakukan pemeriksaan paling tidak pemeriksaan dasar adalah ureum dan kreatinin ya, dan selanjutnya adalah penyakit paru-paru ya. Tentu banyak ya penyakit paru-paru yang
Bisa kita lihat misalnya asma, ada TB, ya, ada kemudian bronkitis, ada pneumonia memang sebelumnya oleh karena bakteri dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah pada penderita kanker yang tadi sudah saya sebutkan ya, ataukah sedang menjalani pengobatan kanker, ataukah tumor, pasien dengan stroke, pasien dengan geriatri, ya, geriatri adalah kelompok masyarakat yang dalam usia tua dan lain sebagainya. Jadi saya kira banyak lagi penyakit-penyakit komorbid yang lain. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan Bapak Ibu 3 hal ya tentang penyakit komorbid. Ya, yang pertama adalah pada umumnya ya penyakit komorbid inilah penyakit yang termasuk penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif ini berhubungan dengan usia ya. Jadi kalau sudah saya katakan sudah ngomongin degeneratif, yang ada di dalam benak kita adalah bahwa sel ya sel yang dimiliki oleh tubuh kita ataukah pada organ-organ seluruh di dalam tubuh kita itu pasti sudah mengalami kematian dan kerusakan yang lebih banyak ya ketimbang yang bukan termasuk orang-orang dengan degeneratif. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Jadi secara tidak kita sadari, ya kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah sering ikut seminar-seminar yang lain, ya, yang berhubungan dengan sel, itu kita pernah menyampaikan bahwa setiap hari ada 400 miliar sel yang yang rusak dan yang mati dan yang tergantikan, ya. Tetapi kemampuan stem cell kita untuk menggantikan sel-sel yang mati dan rusak tersebut tidak sebanyak yang mati dan yang rusak seiring dengan bertambahnya umur. Jadi semakin bertambah umur, kemampuan stem cell kita untuk menggantikan sel yang mati yang rusak itu tidak sebanyak yang mati dan yang rusak tersebut. Artinya bahwa fungsi organ kita semakin lama itu akan lebih menurun. Ya, itulah yang kita harus ketahui, pegang dulu ya. Nanti akan berhubungan nanti dengan penjelasan saya berikutnya. Yang kedua itu adalah kita sadari bahwa penderita-penderita penyakit komorbid ya itu pasti akan sebagian besar memiliki nutrisi yang rendah ya, kemampuan untuk asupan nutrisi yang rendah ya, kemudian asupan oksigen yang rendah dan lain sebagainya. Nah, hal ini kalau terjadi semakin lama ya, semakin lama, tentu kualitas yang diberikan pada tubuh kita melalui sel-sel itu pasti kan tidak adekuat. Akibatnya apa? Daya tahan tubuh pasti akan menurun. Ya, itu pasti akan terjadi. Ya, selanjutnya adalah masalah imunitas. Ya, masalah imunitas ini kembali ke berhubungan sama degeneratif dan nutrisi tadi. Ya, jadi kalau imunitas kita rendah, yang pasti rentan sekali kena penyakit-penyakit yang lain. Jadi Bapak Ibu, kita bisa merangkum dari 3 hal ini ya yang saya sampaikan. Jadi pasien dengan komorbid itu pasti memiliki satu kemampuan sel yang sehat, pasti akan lebih organ yang sehat pasti akan kemampuannya lebih rendah ya. Ini yang kita sebut sebagai penyakit degeneratif ya. Hal ini juga akan diperparah dengan asupan nutrisi, oksigen, kemampuan oksigen yang menghidupi sel yang menyusun dari organ-organ tersebut juga akan sangat rendah ya. Akibatnya tahapan yang lanjut adalah masalah imunitas. Nah, kenapa imunitas ini kita penting sekali kita bahas dalam hal ini ya? Tentu kita nanti berhubungan dengan kemampuan tubuh kita untuk melawan kuman ataukah penyakit-penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membandingkan antara pasien dengan memiliki komorbid ataukah pasien yang sama-sama terinfeksi tapi dia tidak memiliki komorbid? Ya, jadi saya sampaikan memang tidak semua pasien dengan komorbid itu akan meninggal karena komplikasi. Ya, jadi jangan terlalu dibawa makna yang terlalu dalam begitu buat Bapak Ibu yang saat ini sudah memiliki penyakit komorbid. Jadi
jangan dipikirkan terlalu keras gitu bahwa akan memiliki, saya pasti akan meninggal oleh karena komplikasi. Tidak, ya, jawabannya adalah tidak semua gitu ya. Kemudian pasien tanpa komorbid pun dapat meninggal karena bisa muncul komplikasi. Ya, jadi dua hal sama-sama berbeda kondisinya, tetapi tidak pasti menimbulkan satu ketakutan yang selama ini kita dengar. Ya, jadi kalaupun misalnya kita tidak menderita komorbid, jangan terlalu over ya bahwa tubuh saya pasti akan lebih mampu. Ya, banyak juga yang pasien yang kena infeksi COVID tanpa komorbid juga ada yang meninggal. Ya, banyak juga pasien dengan komorbid ya terkena infeksi virus keluar dari rumah sakit dalam kondisi dinyatakan sembuh. Nah, tentu pasien dengan komorbid itu memang memiliki risiko terjadinya komplikasi yang lebih besar ya, dibandingkan dengan non komorbid. Ini kalau kita sama-sama kondisinya kita sandingkan ya. Nah, Bapak Ibu, bila mana terinfeksi COVID-19 dengan kondisi bahwa tubuh kita sudah ada komorbid, ya, tadi saya sampaikan, yang pasti itu menambah kecepatan kerusakan dan kematian sel. Ya, ini kita pahami harus bersama ya, bahwa dalam kondisi tanpa komorbid saja bahwa tubuh kita secara natural itu mengalami kematian dan kerusakan sel ya. Tetapi ditambah dengan adanya komorbid itu kemampuan tubuh kita sudah menurun. Ditambah lagi dengan COVID itu akan lebih menurun lagi. Jadi kita secara hitung-hitungan kita ada 3 kali lebih besar. Jadi 3 kali lebih besar ketimbang yang tanpa dengan komorbid. Jadi itu. Ya, kemudian tentu dengan adanya kecepatan kerusakan ini, kerusakan sel pasti akan juga mempercepat kerusakan organ. Ya, kemudian kerusakan organ hubungannya nanti ke masalah kemampuan tubuh untuk menahan infeksi, risiko infeksi, ya, jadi menambah risiko infeksi sekunder juga, ya. Di samping memang memperberat infeksi COVID-nya juga. Ya, jadi kondisi tubuh yang rentan itu pasti akan membuat infeksi COVID pada tubuhnya pasti akan lebih berat lagi, ya. Dan kalaupun misalnya kita bisa melewati masa-masa kritis, ya, tentu hari rawat dari pasien tersebut ya akan lebih panjang, ya, oleh karena kecepatan kesembuhannya itu sedikit berkurang dibandingkan dengan yang tidak komorbid. Ya, tapi ini dalam kondisi yang saya katakan itu kita kondisi yang sama ya, karena masalah kesembuhan ini tidak hanya ngomongin tentang komorbid ataukah tidak, ya, ada hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang saya bisa sampaikan ya mengenai tingkat infeksi ataukah risiko terjadinya morbiditas yang berat ataukah terjadinya kematian. Yang pertama adalah tingkat virulensi. Ya, tingkat virulensi ini bisa berhubungan dengan banyak sedikitnya virus yang ada di dalam tubuh kita. Ya, biasanya kalau Bapak Ibu melakukan pemeriksaan PCR, di sana ada CT value. Ya, jadi kalau CT value-nya sangat kecil, ya, itu menandakan memang sedikit saja alat tersebut berputar begitu langsung mendeteksi adanya virus. Itu menandakan CT value-nya memang kecil dan itu berarti sangat infeksius sekali, ya, sangat banyak sekali virus yang ada di dalam tubuh kita. Ya, yang kedua mengenai strain virus, ya, itu belakangan ini banyak lagi ada varian-varian virus, ya, Delta, banyak sekali yang lain-lainnya, dan malah semakin lama semakin dikatakan memiliki kekuatan yang berlipat dan kemampuan untuk menginfeksinya demikian lebih besar. Ya. Kemudian faktor imunitas tubuh ini juga sangat mempengaruhi, ya, seperti tadi saya katakan. Tentu imun tubuh yang lebih bagus pasti akan memiliki kemampuan untuk menahan
infeksi yang lebih baik ketimbang imunitas yang sedang menurun. Nah, hal yang lain adalah mengenai kecepatan penanganan, Bapak Ibu. Ya, sebagus-bagusnya hal-hal yang tadi, ya. Tetapi kalau kecepatan penanganan pada pasien yang harusnya kita bisa selamatkan itu juga terlambat, ini juga sangat mempengaruhi. Ya. Kecepatan penanganan ini bisa berhubungan dengan fasilitas kesehatan. Ya, tadi saya bilang dalam kondisi pasien yang demikian banyak menumpuk di IGD, yang mendapatkan tempat tidur pun tidak dapat, misalnya begitu, tenaga kesehatan yang demikian terbatas, ya. Ini yang saya katakan bahwa faktor-faktor itu juga sangat mempengaruhi, ya. Nah, di samping juga fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan banyak rumah sakit sekarang diubah ataukah diminta menambah ruang isolasi, ya, ruang ICU dilengkapi dengan fasilitas airflow, kemudian dengan ventilator. Tapi kita sadari bahwa tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas yang seperti itu. Ya. Tentu bagi rumah sakit yang hanya bisa menyediakan ruang isolasi, itu pun dengan ruang isolasi tanpa tekanan negatif, ya. Kemudian jumlahnya juga terbatas. Kemudian pasien yang dirawat juga mengalami satu perburukan yang demikian hebat, tentu harus dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya banyak sekali kondisi pasien yang seperti itu tidak mendapatkan ventilator atau mendapatkan oksigen, ya, dalam kondisi informasi yang belakangan ini kita dengar, itu tentu juga akan mempengaruhi, ya. Ya. Yang selanjutnya adalah penyakit komorbid, ya, sudah kita bahas barusan. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai anjuran dan saran, ya, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang menderita penyakit komorbid, ya. Kemudian nanti misalnya, ya, ini ngomongin misalnya, ya, terkena penyakit COVID, ya, saya anjurkan segera dirawat di rumah sakit saja, ya. Jadi jangan melakukan isolasi mandiri, ya, bila mana sudah mulai muncul ada gejala-gejala, ya. Saya kira ini keputusan yang bijak, ya, yang harus kita lakukan. Kemudian tentu kalau sudah dirawat di rumah sakit, ya, terapi untuk penyakit komorbid, ya, terapi untuk COVID itu pasti akan dilanjutkan dan sesuai dengan protokol, ya. Kemudian ya, ini masalah lifestyle lagi, ya, harus kita kembalikan ke kondisi yang lebih baik lagi, ya. Yang mengetahui kondisi lifestyle adalah Bapak Ibu sendiri yang saat ini sedang menderita komorbid, ya. Apakah selama ini saya sudah menjalankan aturan-aturan yang sesuai enggak? Misalnya pada penderita diabetes misalnya, apakah saya sudah minum obat, apakah saya sudah suntik obat, apakah saya sudah menjalankan terapi gizi dan sebagainya, apakah saya sudah beristirahat dengan baik dan sebagainya. Ya, itu kembali lagi ke masalah lifestyle. Ya, kurangi stres, kemudian bagi anggota keluarga yang lain ini membutuhkan lingkungan yang mendukung, ya. Jadi support dari anggota keluarga yang lain juga itu sangat-sangat membantu sekali. Nah, yang paling penting adalah protokol kesehatan yang lebih ketat, ya. Jadi masalah protokol kesehatan ini adalah sebagai salah satu cara untuk menghindari infeksi, ya. Artinya, ya, kita tentunya juga harus membatasi diri, yang menahan ego sedikit, ya, bagi Bapak Ibu yang sedang mengidap komorbid ini, untuk menghindari area-area yang punya risiko, misalnya berkumpul-kumpul di area yang demikian banyak, ya. Kemudian kalaupun memang harus keluar rumah atau berkumpul, ya, tentu mempergunakan masker yang cukup adekuat, ya. Masker berbagai macam jenis, ya. Jadi sebagai anjuran baru-baru ini memang kita diminta untuk memakai masker double, ya. Tapi silakan. Tapi yang saya inginkan adalah protokol yang seperti itu harus diperketat dan dipertimbangkan, ya, kalau misalnya memang kita memang harus melakukan aktivitas di luar rumah.
Kemudian lingkungan yang mendukung juga yang tadi saya coba ulang adalah anggota keluarga yang lain ya yang memiliki aktivitas yang tinggi di luar rumah itu juga harus menyadari bahwa di dalam rumahnya itu ada anggota keluarga yang memiliki komorbid. Nah, ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan bagaimana yang harus dilakukan, tetapi harus mengerti bahwa anggota keluarga yang sering keluar rumah atau sering beraktivitas di luar, bertemu dengan orang banyak dan lain sebagainya, mohon sebelum masuk ke dalam rumah itu juga pemantauan protokolnya juga harus ketat. Misalnya jangan langsung bertemu dengan orang tua, ya lakukan cuci tangan, tukar langsung mandi dan lain sebagainya. Tapi ya kalau misalnya sudah terinfeksi ataukah sudah bertemu dengan orang yang ada di luar, ya ini yang sangat susah. Ya makanya kolektif tim, istilahnya dalam satu keluarga tersebut itu memang harus yang harus membudaya ya untuk melakukan pencegahan ini. Nah, orang-orang dengan komorbid ini harus ya menjalani vaksinasi ya. Jadi beberapa bulan yang lalu memang masih ada kontroversi antara apakah diperbolehkan atau tidak. Tapi kan sekarang semua ya pasien dengan komorbid itu wajib ya untuk menjalani vaksinasi. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran bahwa ini akan begini akan begitu ya. Itu vaksinasi harus dilakukan ya. Nah, ini ada quote ya. Jadi pasien komorbid yang menjaga kesehatannya itu akan memiliki organ dan imunitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak terjaga. Ya, ini quote-nya mungkin sangat sederhana ya, tetapi sangat memiliki arti yang dalam saya pikir ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari apa yang kita dapatkan dari sesuatu yang sudah kita lakukan, misalnya aktivitas kita, masalah lifestyle, menjaga kesehatan kita. Kita memang tidak bisa mengukurnya, Bapak Ibu, ya. Tetapi yang pasti di saat misalnya kita terkena suatu proses penyakit, ya, yang sama-sama kita memiliki komorbid, misalnya diabetes. Yang satu sudah jaga kesehatan dengan baik, ya, terapi diabetesnya bagus, kemudian melakukan aktivitas kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan pasien komorbid yang tidak melakukan begitu. Yang pasti pasien yang pertama itu pasti lebih baik, ya, baik dari sisi organ maupun kekuatan tubuhnya. Kalaupun misalnya sama-sama terinfeksi COVID, ya, yang pasti pasien yang pertama ini memiliki kemampuan daya tahan untuk hidup yang lebih kuat dibandingkan yang nomor 2. Ya, ini nanti saya bisa ilustrasikan. Ya, yang saya maksud tadi masalah menjaga kesehatan tubuh tidak hanya kita berbicara tentang suplemen ataukah makanan kesehatan, ya, tetapi hal-hal yang tadi yang saya bilang, misalnya kita sudah menderita sakit diabetes misalnya, dokter sudah memberikan anjuran untuk meminum obat-obat diabetes ya untuk menjaga gula darahnya biar tidak terlalu naik sekali, misalnya aktivitas olahraga ringan yang mana saja yang memang harus dilakukan, kemudian tetap dengan asupan gizi yang sesuai, menghindari stres ya, dan aktivitas-aktivitas yang lain ya. Nah, bila mana memang sekarang ini kita diperkenalkan dengan produk makanan kesehatan yang saat ini kita kenal ya. Salah satunya adalah SOP Subarasi ya. Itu yang kita ketahui dengan kemampuan paten yang ada ya, dengan demikian banyak ingredient yang dimiliki oleh SOP Subarasi ini ya, memang akan menjadi satu makanan kesehatan yang super sekali gitu ya. Dengan ingredient ini banyak mensupport ya kemampuan sel-sel yang menyusun organ tubuh kita, sehingga organ-organ terutama organ vital kita tuh akan kembali berangsur-angsur menjadi lebih sehat. Jadi bisa kita membayangkan ya, jadi organ yang sel yang menyusun organ yang tadinya rusak tidak tergantikan itu bisa
menjadi lebih banyak diperbaiki dan digantikan menjadi lebih mudah dan sebagainya. Secara otomatis organ tersebut akan bisa berfungsi kembali dan berangsur-angsur bisa menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Itu pengertiannya, ya. Jadi dengan SOP Subarasi ini, ya, kita tahu ada marin placenta itu memiliki kemampuan untuk regenerasi sel, ya. Kemudian ada L-glutathione ini untuk untuk menekan radikal-radikal bebas, ya, dan banyak sekali yang lain-lainnya, ya. Tentu ini juga sangat dibutuhkan sekali, ya, pada saat kita dalam kondisi menderita infeksi ini, ya. Kenapa kita memang perlu untuk tetap SOP Subarasi ini memang tetap harus dikonsumsi, ya. Nah, yang kedua ada produk Ursukusi yang kita kenal, ya. Memang salah satu kemampuan patennya adalah untuk peningkatan imunitas dari tubuh, ya. Kenapa begitu, ya? Karena ini ingredientnya, ya, ada Tacharocambofucoidan, kemudian resveratrol dan L-glutathione. Ini ingredient-ingredient yang memang dalam penelitiannya sangat menunjang dalam hal ini adalah peningkatan imunitas yang ada di dalam tubuh secara natural. Itu adalah limfosit, ya. Jadi natural killer cell-nya itu ditingkatkan jumlahnya, ditingkatkan kemampuannya untuk menangkap ataukah membunuh kuman-kuman termasuk virus, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau seandainya kita jadi secara kesimpulan, ya, SOP Subarasi dan Ursukusi ini memang merupakan satu nutrisi yang lengkap, ya, yang sangat baik untuk kita konsumsi, ya, baik sebelum kita terkena infeksi maupun, ya, saat terkena kita infeksi. Itu ya, karena kemampuan dari kedua produk ini, ya. Oke. Sekali lagi saya sedikit mengulang, ya, dengan paten regenerasi selnya itu bisa akan mempercepat penggantian sel-sel yang mati yang rusak, yang dialami pada saat kita mengidap penyakit komorbid maupun kerusakan-kerusakan akibat dari infeksi dari virus corona ini. Jadi Pak Ibu, ini yang tadi saya sebutkan berhubungan dengan Ursukusi, apa yang terkandung di dalamnya, ya, dan apa yang bisa ditingkatkan. Kenapa mereka Ursukusi ini dari sisi mana dia bisa meningkatkan imunitas tubuh, ya. Oke. Ini rangkuman lagi sekali lagi, ya, pada penyakit-penyakit dengan diabetes, hipertensi, ya, kemudian jantung, ginjal dan sebagainya. Inilah penyakit-penyakit yang meningkatkan risiko fatal, ya, untuk terjadinya bila kita terkena COVID. Jadi sangat baik, ya, apabila Bapak Ibu yang sudah memiliki penyakit-penyakit yang seperti tadi, ya, yang komorbid, kemudian sedang mengkonsumsi SOP Subarasi ini, yang tentu kita berharap, ya, di saat kita mengalami sakit misalnya, tentu harapannya adalah penyakit tersebut tidak banyak mengganggu, ya. Kemudian Ursukusi sekali lagi ini adalah memang bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya. Banyak sudah informasi-informasi yang lain yang bisa kita lihat, ya. Ya, tentu daya tahan tubuh ini sangat penting sekali, ya. Jadi boleh ada satu informasi bahwa imunitas itu jadi kunci pertahanan tubuh untuk varian Delta, ya. Memang selain memang protokol kesehatan itu yang paling penting saya kira, ya. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, toh juga akhirnya memang kita terkena, ya, tetapi imunitas tubuh kita itu yang sebelumnya memang kita jaga dari awal itu pasti juga akan membantu, ya, paling tidak mengurangi gejala akibat dari infeksi virus, ya. Nah, yang kita harapkan tentunya adalah walaupun kita terkena infeksi virus, tapi
tubuh kita tidak memunculkan satu gejala apapun, ya, sehingga memang kita hanya melakukan isolasi mandiri saja di rumah, ya, tetap bisa melakukan aktivitas di rumah. Akan sangat berbeda kalau seandainya kita sakit kemudian ada gejala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, gitu. Ya. Nah, saya mencoba untuk memberikan ilustrasi, Bapak Ibu. Barangkali ini mungkin Bapak Ibu coba lihat di slide, ya. Mudah-mudahan bisa dibaca, ya. Maksudnya begini, tadi kan saya menyampaikan bagaimana perbedaan pasien-pasien yang kena memiliki komorbid yang tidak menjaga kesehatannya dibandingkan dengan komorbid yang menjaga kesehatannya. Apa yang kira-kira bisa terjadi, ya, kalau seandainya saat ini terkena COVID, ya. Pada slide ini saya sampaikan, ini misal saja, ya, ada seseorang pasien pada 5 tahun yang lalu dia sudah terkena diabetes misalnya, ya, tetapi diabetesnya diabaikan, jadi tidak menjalani terapi, kemudian kebiasaan-kebiasaan tidak sehatnya terus dia lakukan, misalnya begitu, ya. Nah, 2 tahun yang lalu, ya, itu keadaan umumnya misalnya tidak membaik, ya, gula darahnya tetap mulai tinggi dan mulai muncul komplikasi, ya. Nah, misal saja saat ini dia terkena COVID, ya, terkena COVID. Nah, apa yang bisa terjadi, ya, pada saat perawatan ini? Ya, yang bisa saya gambarkan adalah tentu, ya, pasien dengan kondisi yang seperti ini, risiko komplikasi pasti lebih besar. Ya, itu saya bisa menggambarkan, ya, dari risiko komplikasi itu pasti lebih besar. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Ya, morbiditas lebih tinggi dan mortalitas juga tinggi. Ya, jadi angka kesakitan ini maksudnya pasti penyakitnya, ya, intensitas penyakitnya pasti akan lebih tinggi, itu, dan angka kematiannya pasti akan tinggi. Ini yang kita ingin gambarkan, ya. Jadi ya inilah satu risiko yang bisa terjadi, ya, kalau seandainya kita yang sudah mengidap penyakit komorbid tetapi kita tidak melakukan upaya sedari awal, ya, untuk menjaga kesehatan kita. Ya, slide yang berikutnya ini bagaimana kalau seandainya, ya, sama-sama dia penderita diabetes, ya, 5 tahun yang lalu, tetapi mulai sudah menjalani terapi. Jadi pada saat ditemukan penyakit diabetes, pasien tersebut sudah menjalani terapi, ya. Kemudian saat 2 tahun yang lalu, ya, 2 tahun yang lalu itu keadaan umumnya misalnya tetap tidak membaik, ya, tetap misalnya tidak membaik, kemudian gula darahnya masih tetap tinggi, ya, dan muncul juga ada komplikasi. Nah, kemudian pada saat ini terkena misalnya terkena COVID misalnya, akan tetapi ada tambahan satu suplemen ataukah makanan kesehatan yang mungkin yang sekarang ini banyak yang diberikan SOP dan usukusi misalnya seperti itu, ya. Nah, kalau saya bisa menggambarkan karena kemampuan dari paten yang dimiliki dari SOP dan usukusi, tentu saya katakan risiko komplikasi tetap ada, ya, risiko komplikasi ini tetap ada, ya, karena kondisi yang 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu seperti itu, ya. Akan tetapi saya mengatakan bahwa morbiditas dan mortalitas itu mungkin lebih rendah, ya, dibandingkan dengan pasien yang di slide yang pertama itu, ya. Ya, jadi paling tidak wah, ini sudah terlambat dong pada saat ada saya terkena COVID misalnya, baru saya konsumsi ini. Saya katakan akan lebih bagus kita menjalani sesuatu yang lebih baik ketimbang kita tidak menjalani sesuatu itu, ya, untuk tetap menjaga memperbaiki kesehatan kita, ya. Jadi paling tidak kalaupun misalnya terjadi risiko, ya, tetapi tingkat kesakitan dan tingkat kematian itu menjadi lebih rendah. Itu yang kita harapkan, ya. Ya, ini ilustrasi yang ketiga, ya. Sama-sama
menderita diabetes ya 5 tahun yang lalu, dia sudah menjalani terapi dengan baik, kemudian mengenal suplemen kita atau makanan kesehatan kita 2 tahun yang lalu, ya sudah dikonsumsi secara teratur dengan dosis yang sesuai begitu, ya tentu memiliki keadaan umum yang lebih baik, ya gula darah sudah stabil dan sebagainya. Kemudian sama-sama kena COVID pada saat ini, ya beliaunya juga masih mengkonsumsi SOP, ya dan usus-usus dilanjutkan. Nah, bagaimana dengan selama dalam perawatan, ya? Kita memang mengharapkan komplikasinya tidak ada, ya kita berharap komplikasi pada pasien tersebut memang tidak ada, ataupun kalau terjadi komplikasi, itu komplikasinya akan lebih ringan, ya. Dan tentu kalau dengan demikian pemulihan bisa lebih cepat dan diharapkan keluar rumah sakit dengan kesembuhan. Ya, jadi begini ilustrasi yang kita bisa sampaikan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ya sekali lagi ini kalau kita berbicara tentang kondisi yang seperti ini, ya resiko-resiko yang lain kita sedikit abaikan, dalam artian itu nanti akan ada hal-hal kondisi yang lain yang bisa mempengaruhi seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Nah, jadi secara kesimpulan Bapak Ibu, ya kesembuhan itu bisa terjadi dengan demikian lebih cepat bila mana memang terapi-terapi itu dijalankan, ya. Kemudian dilakukan protokol kesehatan yang sangat ketat walaupun misalnya kita sudah terinfeksi, ya. Dan yang paling penting adalah kita ada keyakinan dan ketenangan dalam menjalani masa-masa perawatan di rumah sakit dan yakin bahwa kita akan mendapatkan kesembuhan. Kondisi ini tetap kita harus pegang teguh Bapak Ibu, ya. Jadi jangan down, jangan menyerah begitu, ya. Tetap dengan afirmasi yang positif bahwa saya akan sembuh seperti itu. Ini juga menumbuhkan ya daya tahan imunitas kita akan tetap tinggi, ya. Memang saya mengatakan bahwa denial di hari pertama, hari kedua itu pasti akan muncul, ya. Jadi ketidakinginan kenapa saya sakit, kenapa saya kena infeksi, padahal saya begini, padahal saya begitu, itu pasti akan muncul, ya. Tapi saya berharap keluhan-keluhan yang seperti itu bisa kita redam, bisa kita hilangkan perlahan-lahan sehingga kita bisa menerima, ya, menerima bahwa semua orang punya resiko untuk bisa kena infeksi, ya, COVID ini, ya. Saat itu kita bisa menerima, tinggal sekarang kita berpikir bagaimana cara kita untuk menjalani terapi dan mendapatkan kesembuhan. Jadi COVID ini sudah ada di mana-mana Bapak Ibu, ya. Jadi kita ke depan kita memang harus hidup berdampingan kalaupun misalnya COVID ini belum hilang, ya. Kita memang harus hidup berdampingan dalam artian ya mereka hidup di luar di ekosistemnya, kita sebagai manusia juga harus hidup di ekosistem kita. Ya, yang kita lakukan adalah kita hindari, ya, menghindari maksudnya bagaimana cara dia masuk ke dalam tubuh kita, ya kita tinggal stop saja, ya, memakai masker, tetap dengan protokol kesehatan yang adekuat yang sudah disampaikan. Sekali lagi jangan dilawan, ya. Kalau kita lawan itu pengertiannya adalah kita berperang tanpa senjata, ya. Jadi hal-hal yang seperti begini yang kita harus lakukan untuk ke depan, ya, yang kita sebut sebagai new normal ini, ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharing pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Pak Angga. Oke, thank you Dok. Oke, Ya. kita Saya mulai stop sekarang. ya. Ya, silakan. Kita mulai jawabnya. Nah, ini pertanyaan, Dok. Ini bertanyanya seputaran vaksin, Dok. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa penyakit contoh, saya kurang tahu ya ada hubungan atau enggak, tapi contoh misalkan pernah kena gagal ginjal atau fungsi ginjalnya emang udah berkurang dibandingin normal, atau bahkan mungkin punya kanker yang entah itu di mana, vaksin itu bahaya gak sih Dok? Maksudnya kan itu jadi beberapa ketakutan orang juga, kayak oh iya saya ada diabetes nih, ya udahlah nggak usah vaksin lah atau apa-apa, karena mungkin edukasi yang
masih belum terlalu clear sih dari ahli-ahli kesehatan yang nanganin gitu kan. Kan karena banyak yang kayak udah usia lanjut, udah banyak penyakit nih kayak darah tinggi, kolesterol, diabetes, atau kanker, atau bahkan apa gitu loh. Boleh nggak sih dok vaksin, atau mungkin ada tips-tips khusus nggak? Mungkin sebelum vaksin harus ngapain dulu, atau harus ngecek apa dulu gitu loh dok. Ya, saran yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu buat penderita-penderita yang tadi Pak Angga sampaikan ya, itu harus konsultasi ke dokter yang sedang merawat saat ini. Ya, tentu beliau yang lebih banyak tahu tentang informasi ke tingkat keamanan, safety-nya dari vaksin yang akan diberikan. Ya, tentu kan kita tahu jenis vaksin yang beredar di Indonesia atau di dunia ini kan beraneka macam. Ya, tentu juga ada efikasi dan keamanannya juga masing-masing yang aman untuk penderita komorbid yang mana saja diperbolehkan. Tentu juga negara melakukan satu regulasi yang sangat ketat ya, Bapak Ibu, Pak Angga ya. Jadi tidak sembarangan orang dengan itu disamakan kondisinya gitu. Ya, jadi kalau yang penderita komorbid tentu memang harus kita mengikuti regulasi dari kementerian atau dari pemerintah. Dia diperuntukkan memakai jenis vaksin yang mana. Karena penemuan vaksin itu pun juga melalui satu proses ya. Dan belakangan ini kan sudah diperbolehkan untuk penderita-penderita yang mengalami komorbid untuk dilakukan vaksin. Tapi jenis vaksinnya juga tentu harus menyesuaikan. Jadi itu Pak Angga. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan seputar vaksin lagi dok. Kalau misalkan, kan seperti yang kita tahu, COVID ini banyak macamnya, dan yang kayak tadi dokter udah sebutin juga vaksin banyak banget macamnya ya dok. Betul. Mungkin boleh nggak sih dok, kayak contoh saya nih vaksin Sinovac dulu, ntar udah 3 bulan kemudian saya mau vaksin yang lain lagi atau apa lagi. Ini soalnya masih beberapa, ya walaupun kita udah lumayan sering dengar sih kalau ikut seminar-seminar kesehatan yang lalu, cuman masih banyak yang mungkin belum tahu boleh nggak sih kayak begitu, atau mungkin lebih bagus nggak sih, kayak misalkan kan ada yang vaksin untuk tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Nah, kalau saya udah vaksin tipe A, terus 3 bulan kemudian, biar kebal juga dari tipe B, saya vaksin yang untuk tipe B. Terus nanti 3 bulan kemudian lagi, karena saya takut sama yang tipe C, saya vaksin lagi untuk yang tipe C. Kayak gitu bagus nggak sih dok? Atau mendingan kita harus nunggu yang vaksin bisa untuk semua varian, yang mungkin itu nanti, masih nanti gitu kan. Ya, begini, pengendalian vaksin yang saat ini model pandemi begini kan memang dilaksanakan oleh negara. Jadi belum diserahkan ke swasta yang untuk pendistribusiannya atau pemberiannya ke masyarakat. Jadi itu dulu kita pegang, Pak. Jadi karena kondisinya adalah pandemi gitu ya. Jadi apa yang diregulasikan oleh pemerintah, jadi kita memang wajib mengikuti itu. Dan kalaupun kita misalnya nyelonong-nyelonong masuk, saya mau vaksin gitu. Padahal sebelumnya dia sudah ada vaksin juga gitu ya. Nah ini pasti juga nanti akan diketahui oleh petugas dan sebagainya ya, karena itu terdata semua di sistem ya. Jadi itu. Nah ke depan saya juga tidak bisa memberikan penjelasan untuk ke depan apakah akan ada model-model vaksin yang bisa untuk menangani model varian-varian yang semuanya seperti itu ya. Ya kalaupun saya sih juga berharap akan ada perkembangan teknologi penciptaan vaksin yang model seperti itu gitu ya. Jadi ya, kita sekali vaksin juga sudah sampai ke ke varian yang terakhir begitu. Tapi tolong diingat bahwa virus ini mutasinya sangat cepat begitu ya. Kenapa belum hilang ini tiba-tiba muncul lagi varian yang lain? Ya itulah namanya mutasi dari virus ini selalu akan berubah-berubah. Jadi ya para ilmuwan pun akan kewalahan juga untuk menciptakan vaksin gitu ya. Tapi that's okay. Artinya vaksin memang wajib ya, tetapi yang paling penting itu adalah protokol kesehatan. Itu yang selalu saya dengung-dengungkan ya. Akan percuma kalau seandainya kita selalu membangga-banggakan dulu bahwa saya sudah divaksin, saya bebas tidak memakai masker, saya bebas kemana kemari tanpa mematuhi protokol, ya pasti akan kena juga gitu ya, karena vaksin tidak bisa menanggung 100% ataukah bisa melindungi kita 100% dari sisi COVID ini terutama ya.
Itu Pak. Oke, nah itu ya teman-teman, tetap protokolnya pakai masker, sama jaga kebersihan, sama kalau kata Niko yang penting pistonnya ya. Ya, ya, ya. Lihat-lihat si Niko minum Subarasia mau usus 10 langsung apa yang kayak begitu ya, maksudnya itu nggak harus dicontoh juga, itu kan semua sebenarnya tergantung kondisi jiwanya, tergantung bonusnya seperti apa, cuman tetap aja kan harus dirutinin, bener ya dok ya. Betul, betul. Ya. Oke, dokter Kalau pasti minum dong dok, coba boleh nggak di-share di share dok, kira-kira kalau dokter buat jaga nih, buat jaga aja kira-kira dokter konsumsi berapa sih tiap hari? ya, kalau saya dari Mei 2019 ya mengenal produk ini lah gitu ya. Mei 2019. Jadi kalau sekarang itu sudah 2 tahun ya. 2 tahun konsumsi saya mungkin apa namanya ya, sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai dengan apa yang saya meyakini bahwa ini produk memang sangat 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 bagus sekali ya. Ini yang memang saya cari-cari gitu. Jadi saya bergabung di AFC ini juga karena produknya. Jadi saya kenal produknya, ini yang saya selalu impi-impikan dari awal saya menjadi dokter dan melayani pasien seperti itu ya. Mungkin berulang kali saya sampaikan belum ada produk yang sebagus ini. Yes. Nah, dosis yang saya minum itu memang yang ada dosis rutin, ada dosis yang apa namanya, yang insidental itu. Jadi dosis rutinnya saya memang satu saset sehari untuk suba dan usukusi ya. Sekali lagi kalau ini sesuai dengan testimoni saya itu, bahwa tubuh saya dengan satu saset pun ursu dan suba itu bisa memberikan dampak yang luar biasa ya, manfaat yang luar biasa buat kesehatan saya ya. Di saat saya sedang sakit itu dosisnya saya naikkan 2 kali 3 kali. Nah itu ya, jadi dengan rutin pun kita mengkonsumsi ini juga tetap ada kondisi-kondisi kita tetap terkena penyakit juga. Yang paling sering saya kenai adalah penyakit flu dan pilek ya itu. Tapi dengan saya sudah rutin mengkonsumsi itu, waktu sakit saya itu sangat berkurang gitu. Yang biasanya 1 minggu saya baru sembuh gitu, ini sekarang 2 hari 3 hari sudah sembuh gitu ya. Jadi tanpa obat, yang obat pun hanya sangat terbatas sekali ya, tanpa antibiotika ya, tanpa obat radang yang lain yang biasa saya konsumsi sebelum saya mengenal produk AFC ini. Itulah ininya ya, apa namanya, yang testimoni dari saya. Mungkin seumuran saya, ini soalnya ada yang nanya nih, Dokter Buana usianya berapa? Gitu. Saya 49 Ibu ya. Seumuran saya yang tidak mengkonsumsi produk ini atau sama seumuran tapi dia memiliki lifestyle yang lebih baik barangkali dari saya, ya bisa saja dia tetap dengan kondisi yang masih sehat seperti itu. Ya, kembali lagi ini pilihan ya Bapak Ibu ya, Pak Angga ya, ini pilihan ya. Kebetulan saja saya mengenal produk ini, Bapak Ibu juga yang ada di sini juga mengenal produk ini. Jangan abaikan ya, jangan sampai apa ya istilahnya, jangan mundur gitu ya dari produk ini karena ini sangat sangat luar biasa ya. Oke. Nah, teman-teman itu ya, ini kayak kalau tadi itu sedikit testimoni dari Dokter Buana, kalau dari saya, kalau teman-teman yang udah tahu EFC udah lumayan lama pasti tahu Angga, Alden, nah itu kita dari awal EFC dari 2-3 tahun yang lalu itu aja nggak pernah sakit loh, walaupun ini Luar biasa ya. kayak, oh iya nggak lagi sakit nih atau apa, nggak pernah, karena ya itulah ya, makanya emang dibilang rutin juga kan nggak rutin gimana banget ya kan, maksudnya kan kita sebagai Ya. karyawan, cuman ya begitu tetap pasti ada efeknya ya, yang udah pasti sangat luar biasa. Pak Ernest, teman-teman semua nggak akan pernah dengar Iya Pak betul. sakit pertama FC Ya berdiri, kita doakan selalu sehat beliaunya. ya nggak pernah sama Ya. sekali. Karena kalau Nah, dia saya tahu dia rutin dok, jadi dia ya. kemarin yang kayak waktu di Bali aja dia di kantongnya tuh ada, di kantong depan kantong belakang apa itu tuh udah Ya. dosis kita, udah takarannya dia, kayak oh nih mau masuk ke GWK-nya nih lagi rame apa, tenggak dulu 2 saset ya kan, terus nanti udah selesai acara tetap tenggak dulu lagi, dia rutin, Pak Ernest itu rutin. Ya. Jadi
Bukan kayak kita, oh iya nih kita bilangnya kita jualan produk ya. Bukan kayak ownernya itu ya udah jualan produk ya lu pada pakai deh gitu kan. Bagus nih sehatnya. Ini kita ownernya aja pakai dan dia juga konsumsi dan dia udah nunjukin dia nggak pernah sakit juga gitu kan. Ya, Dia sehat terus, bugar terus. Kalau teman-teman pernah lihat Pak Ernest tuh nggak pernah Pak Ernest namanya tuh yang kayak muram, kusut, apa kayak gitu nggak pernah. Selalu segar, selalu ceria dan selalu happy ya kan. Nah betul, betul. itu dari produknya juga kalau yang bisa saya tahu ya. Oke, Ya, saya kira juga para member yang lain ya atau keluarga yang lain yang sudah mengkonsumsi secara rutin dosis yang sesuai, saya kira juga memiliki testimoni yang sangat luar biasa ya, yang mungkin lebih 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 hebat dari kita ya Pak Angga ya itu ya. Itu tapi yang harus kita syukuri sekali lagi saya katakan bahwa ini produk yang luar biasa yang bisa dibawa ke Indonesia buat kita ya orang-orang Indonesia begitu yang banyak menderita penyakit-penyakit degeneratif, ya penyakit komorbid seperti itu. Ini memang produk yang memang sedang kita tunggu-tunggu gitu ya. Cuma kembali lagi sekarang kemampuan kita untuk membelinya ya seperti apa, kemudian kemampuan kita untuk mengkonsumsinya juga seperti apa. Apakah itu memang kita bisa harus mengkonsumsi 1 saset, 2 saset, 3 saset, ya itu sesuai dengan kemampuan kita juga kan ya. Nah, tapi kan ya ini masalah ke marketing plan juga itu kebetulan ini memang dijual secara MLM ya ada media kita untuk bisa mempromosikan kita juga dapat manfaatnya benefit berupa finansial begitu ya itu yang kita putar lagi untuk bisa kita dapatkan produk ini secara gratis kan begitu ya itu kita udah membicarakan yang lain ya. mengenai sharing dok. Nah, Ya. next-nya ini pertanyaan yang menurut saya juga banyak. Even saya dan teman-teman saya pun bertanya ini. Kayak, dok, kalau misalkan COVID ini kan sebenarnya dibilang kalau kena COVID-nya aja kan nggak gitu fatal ya dok ya. Kalau kena COVID itu ya nggak ada komorbid. Tapi kalau misalkan kita ada komorbid dan sedangkan rumah sakit ini penuh nih semua nih, udah nggak bisa ini, pasti otomatis kita isolasi mandiri. Ya. Kalau ini mungkin nggak ada urusan dengan produk atau apa, cuman mau tanya kira-kira saran dari dokter Buana nih. Kalau misalkan kita isoman dengan kita punya komorbid, kayak contoh kita ada kolesterol, kita ada darah tinggi, kita ada sakit mah, kita apa GERD ya, kita ada diabetes atau kita ada apa. Kalau misalkan kita isoman mandiri, kalau misalkan tiba-tiba kambuh dok, ininya komorbidnya. Kira-kira yang harus pertama kali dilakuin itu apa dok? Karena kan kita inget tuh rumah sakit semua penuh. Layanan telepon juga rata-rata penuh, saya udah cobain apa Ya. segala macam. Kira-kira menurut dokter sarannya tuh harus ngapain sih dok? Ya, ya ini kembali lagi kalau misalnya kita dalam hidup di kota yang besar begitu ya, modalitas yang cukup, kemudian media sosial yang sangat bagus ya, tentunya ada kan yang namanya apa ya, Halodoc misalnya yang mohon maaf misalnya ngomongin gitu merek. Kemudian kita juga bisa berdiskusi dengan dokter-dokter keluarga kita, ya dokter-dokter yang pernah merawat kita, ya untuk pasien-pasien komorbid. Jadi kita bisa lakukan secara secara virtual, secara online begitu, ya. Jadi kita tidak harus langsung ketemu sama dokter. Nah tentu ini yang bisa kita lakukan, ya. Kalau hanya untuk sakit-sakit yang komorbidnya mulai kumat dan sebagainya yang masih bisa kita lakukan perawatan mandiri di rumah, ya kita memang menyesuaikan dengan terapi yang diberikan oleh dokter keluarga kita itu ya. Yang kedua, misalnya kita ada isolasi mandiri ya, terkadang juga ada fasilitas kesehatan yang memiliki ataukah memberikan benefit, misalnya dia datang ke rumah misalnya ataukah dia datang ke hotel ya untuk melakukan pemeriksaan, itu bisa dilakukan ya. Jadi ada kayak layanan home care misalnya ya, atau layanan dokter keluarga yang bisa datang ke rumah seperti itu, ya itu bisa kita lakukan seperti itu ya. Kalau kondisinya semakin berat ya, keluhan ISPA, keluhan COVID-nya semakin berat, ya mau tidak mau Pak, memang kita harus menyerahkan diri ke fasilitas kesehatan ya untuk dilakukan perawatan yang ya ini
memang dalam kondisi yang demikian memuncaknya dalam pekan-pekan terakhir ini itu memang sangat membuat kecemasan tersendiri lain-lain lagi ya. Tapi kita tetap berdoa ya, semoga fasilitas kesehatan yang kita tuju masih ada ruang, masih ada kamar yang tersedia, oksigen juga masih tersedia dan sebagainya. Ya, saya juga berdoa untuk itu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih ya buat para ibu yang bapak ibu yang ada di sini ya, kita berdoa tidak sampai ya kita terkena COVID ya, ataukah yang sudah terkena COVID sebagai penyintas itu mohon juga ikut memotivasi, menyampaikan edukasi yang adekuat kepada keluarga dan teman yang saat ini belum terkena COVID itu. Oke. Ya. Oke, next-nya ini lagi dok. Seperti yang kita tahu, kalau COVID ini kan rata-rata ya dok, kita bilang rata-rata itu nyerangnya, kalau yang parah, rata-rata nyerangnya itu yang udah umur berapa ya, umur 30 ke atas, 40 ke atas mungkin. Yang 40 tahun ke atas misalnya. Yes. Nah, kalau misalkan kayak saya nih dok, saya masih umur 20-an, kita bilang 30-an atau gitu, itu ada kemungkinan atau sangat kecil kemungkinannya untuk kena yang fatal-fatal itu loh dok. Kan kita juga gini loh dok, orang Indonesia ini seperti yang kita tahu kan rata-rata jarang check up ya. Jarang banget check up karena mungkin ada yang mikir nggak ada waktu, ada yang mikir oh mahal check up, ngapain check up mahal, sekali check up bisa 2 juta, bisa 3 juta gitu kan. Ya. Nah, jadi kita nggak tahu ada penyakit apa aja. Kan kita sehat-sehat aja. Saya sekarang, saya sehat-sehat aja menurut saya, tapi kan ya, saya juga nggak tahu isinya badan saya ini ada penyakit apa aja, kan kita nggak ada yang tahu ya. Kira-kira kalau untuk yang seumuran saya deh dok, umur range kita bilang range 20-30 tahun, itu ada kemungkinan, kalau ada kemungkinan itu besar atau kecil nggak sih dok, kena yang komorbid ini, kena yang apa. Kalau di sebelumnya kita nggak tahu nih kita ada kena apa, kayak mungkin gula saya terlalu tinggi atau apa segala macam gitu. Ya. Mungkin yang dimaksud Pak Angga itu adalah komplikasi ya. Apakah saya akan terkena komplikasi apa enggak gitu ya. Bukan komorbid. Kalau komorbid kan pada orang-orang yang masih muda mungkin belum ya. Itu. Ya, jadi tadi di dalam slide kan saya sudah sampaikan komplikasi pada pasien anak muda yang sekarang itu pun juga bisa juga terkena gitu ya. Jadi walaupun misalnya daya tahan tubuh kita sudah cukup bagus ya, seperti tadi Pak Angga sampaikan ya, merasa cukup bagus ya karena tidak pernah sakit, sudah melakukan lifestyle yang bagus, konsumsi tambah dengan konsumsi makanan kesehatan ini gitu ya. Tapi kalau misalnya strain ataukah variannya yang masuk ke dalam tubuh kita tuh memang sangat berat sekali dan jumlah virusnya juga sangat banyak, itu juga pasti akan memunculkan komplikasi yang besar juga Pak. Gitu ya. Jadi tidak kita membicarakan begini ini tidak hanya dalam satu faktor saja, tapi bisa dari berbagai macam faktor begitu. Ya, makanya faktor-faktor yang tadi saya sampaikan itu kan ada dari tingkat virulensi dari virus, kemudian strain-nya atau variannya, ya, kemudian imunitas tubuhnya. Nah itu pasti akan berkaitan begitu, ya. Nah jadi makanya kenapa orang harus memakai masker? Nah itu kan untuk mencegah tertumpahnya jumlah virus yang demikian banyak ke dalam tubuh kita sebenarnya itu menghalangi kan itu. Jadi kalaupun misalnya dia ada yang masuk ke dalam tubuh, jumlahnya tidak terlalu banyak. Tentu kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, daya tahan tubuh kita melalui natural killer cell dan sistem pertahanan tubuh yang lain itu bisa membunuh kuman-kuman itu secara pelan-pelan ya. Nah itulah makanya bilang kenapa orang OTG misalnya ya, kenapa orang hanya gejalanya ringan seperti itu, yaitu berkaitan dengan imunitas tubuh dan jumlah kuman yang masuk ke dalam tubuh kita yang terinfeksi ya. Kemudian variannya juga mempengaruhi gitu. Nah itu yang bisa saya jelasin Pak. Oke, nah ini juga ada lagi yang tanya, selamat sore semuanya. Nih, jadi beberapa kita kalau yang habis tes COVID ya dok, entah itu swab, entah itu PCR sih gitu bilangnya. Kalau misalnya PCR, saya kasih contoh saya deh dok, saya PCR, saya negatif. Mungkin yang kayak kemarin nih, saya pulang dari Bali, nggak ada angin, nggak ada hujan, kan emang saya tetap harus PCR. Ya. Saya PCR, ternyata negatif. Terus seminggu kemudian
udah normal-normal aja semuanya, tapi tiba-tiba ada kayak gejala-gejala untuk COVID, Dok. Kayak demam, daya tahan tubuh saya juga pasti drop, saya lemes, apa segala macam. Terus tiba-tiba meninggal. Nah, katanya udah dicek, ternyata penyebabnya itu badai sitokin. Nah, apa emang badai sitokin itu kan kita udah tahu juga itu badai sitokin tuh yang kayak, saya pernah baca, apa sih yang menyerang seluruh, bikin jadi gagal organ gitu ya dok ya, bener kan? Ya, betul. Nah, itu kenapa dok kok? Apa itu bukan karena COVID? Apa itu badai sitokin toh? Tapi kalau misalkan karena COVID, kenapa negatif? Mungkin pertanyaan seperti itu. Ya, PCR itu kan hanya untuk mendeteksi masih ada kuman ataukah tidak, itu ya, tidak ada hubungannya dengan komplikasi yang dideteksi. Jadi jangan mencampur adukkan antara PCR yang negatif, kenapa dia jadinya meninggal gitu kan ya. Nah, soal meninggal itu kan karena ada komplikasi itu. Ya, itu. Jadi perjalanan penyakitnya tetap berjalan, ya. Perjalanan komplikasinya tetap berjalan pada tubuh pasien itu, ya, walaupun kuman COVID-nya itu sudah negatif. Artinya tidak ada kuman di dalam tubuh pasien itu, tetapi perjalanan penyakit komplikasi akibat dari dari infeksi COVID-nya itu yang menyebabkan penyakit penyertanya atau penyakit yang muncul dari komplikasinya itu semakin berat. Inilah yang dikatakan tiba-tiba dia langsung meninggal. Ya, dengar berita dia sudah pulang, kemudian di rumah tiba-tiba meninggal, atau dia sudah pulang dari rumah sakit akibat dinyatakan sembuh COVID, masuk lagi ke rumah sakit dinyatakan meninggal lagi gitu. Nah, ini perlu kita ketahui bersama-sama ya. Jadi komplikasi itu bisa memberat ya. Komplikasinya bisa memberat seiring dengan perjalanan penyakitnya. Bisa juga komplikasinya bisa langsung hilang pada saat itu. Artinya dia pulang-pulang memang dengan kondisi yang segar. Ini contoh ya. Misal komplikasi di paru-paru, pneumonia misalnya ya. Pneumonia kan bisa kita lihat dari gambaran paru-parunya ya. Hari pertama masuk misalnya sudah ada gambaran pneumonia ya, ada gambaran putih-putih begitu di dalam paru-paru. Ya, kemudian di 10 hari kemudian itu dicek ulang lagi untuk melihat perkembangannya ya. Nah, kenapa hari pertama itu dicek torak fotonya? Itu karena sudah ada gejala, ada batuk, ada pilek, sakit tenggorokan, sesak napasnya, saturasi oksigennya sudah di bawah dari normal ya, 95 ke bawah begitu. Misalnya itu sudah harus dilakukan torak foto misalnya. Ya, untuk melihat perkembangannya itu harus dilakukan pengamatan pemeriksaan fisik lagi, ditambah kalau misalnya memungkinkan dilakukan torak foto ulang lagi gitu. Nah, gambaran yang muncul bisa saja gambaran pneumonia di hari pertama itu bisa hilang di hari ke-10, Pak. Nah, itu yang saya katakan bisa saja memang komplikasinya bisa hilang pada saat itu. Nah, gambaran komplikasi itu bisa juga berjalan terus ya, dialami oleh pasien-pasien yang dinyatakan pulang ya, sembuh COVID-nya, tapi tidak dinyatakan sembuh untuk penyakit komplikasinya gitu. Tetapi secara fisik dikatakan dia masih memang layak untuk dipulangkan begitu. Ya, untuk selanjutnya dilakukan terapi untuk komplikasi yang muncul. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa belum tentu memang dia bisa sembuh dari COVID, akan bisa melewati masa-masa kritis untuk untuk penyakit komplikasinya. Ya, seringkali dia akan balik lagi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan komplikasi itu. Itu, Pak. Oke. Maaf ya, penjelasan saya mungkin agak sedikit Enggak sih dok, tiling gitu. Mudah-mudahan saya ngerti ya maksud saya, penjelasan saya ya. Ya. Oke, nah ini ada yang tanya contoh kasus dok. Usia saya 72 tahun, komorbid PPOK dari tahun 2013. Karena COVID-19, 3 hari lalu CT-nya itu 20. Anjuran takarannya berapa dok kalau untuk produk? Oh,
masalah takaran seperti tadi saya sampaikan, masing-masing orang tentu berbeda-beda ya. Kalau saya ingin tahu ini apa namanya, pasien ini sudah mengkonsumsi produknya sebelumnya nggak? Nah, itu dulu yang saya harus tahu itu ya. Jadi kalau misal ya, sebelumnya memang sudah mengkonsumsi ya, anggaplah misalnya Subarasi 1, Ursukusi 1 gitu ya. Nah, yang saya anjurkan adalah itu bisa kita naikkan 2 kali sampai 3 kalinya ya. Karena ya pada saat kondisi kita lagi COVID begini, memang produk makanan kesehatan ini harus kita naikkan 2-3 kali untuk bisa melawan COVID-nya, untuk bisa memperbaiki imunitas tubuh kita gitu. Itu saran saya ya. Nah, tapi kalau yang bagi penderita yang belum pernah mengkonsumsi produk ini, kemudian ada penyakit komorbid yang sebelumnya sudah ini kan ya, di tahap-tahap awal mohon hati-hati dulu itu. Ya, hati-hati itu maksudnya dosisnya jangan langsung digempur 3 saset begitu, jangan ya, karena ya sekali lagi superfood ini juga memiliki efek yang kadang memang tidak diinginkan juga oleh pasien ya. Contohnya kayak yang semacam detox itu, jangan sampai nanti beliaunya sudah sakit COVID, sudah ada penyakit komorbid, kena lagi kondisi-kondisi yang detoxnya dari ini. Makanya saya bilang pelan-pelan dulu deh untuk mengatasi hal itu gitu ya. Mungkin mulai dari 1 saset dulu misalnya ya, coba 1 saset, hari kedua boleh kalau tidak ada apa-apa mungkin bisa naikkan 1,5 saset lagi. Jadi kita memang sih harus lakukan peningkatan dosis ya, tetapi peningkatannya jangan terlalu sangat drastis sekali. Jadi nanti takutnya ada keluhan-keluhan yang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari pasien itu. Itu sih. Cuma saya nggak tahu ini berapa dosisnya yang di awal yang dikonsumsi sama pasien ini. Tapi itu mudah-mudahan bisa mengena ya, bisa dinaikkan 2-3 kali. Dia bilang katanya sebelumnya belum pernah konsumsi. Nah Pertama, itu ya, kalau belum pernah konsumsi, kemudian pasiennya sudah agak berusia tua ya, itu tolong saya kasih hati-hati. Kalau minimalnya mungkin 1 saset Suba, 1 saset Ursu ya, itu bisa dulu dicoba. Ya kalau misalnya terlewati dengan baik, tidak ada keluhan, mungkin besoknya naikin lagi setengah-setengah ya. Besoknya lagi bisa naikin jadi 2 gitu ya, silakan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, Dok. Nah, ini pertanyaan ini udah ada dibahas juga sama beberapa media dan lain-lain. Ya. Obat COVID, Dok. Jadi banyak yang percaya itu ada obat cacing, yang katanya obat cacing ya. beberapa kali, itu bisa jadi obat COVID. Kalau menurut pendapat dokter gimana? Sebagai seorang ahli kesehatan yang mungkin setiap harinya juga, mungkin saya nggak tahu, mungkin dokter juga pernah nih ngeresepin orang obat itu gitu kan, tapi bukan untuk COVID, kayak misalkan, saya cacingan nih atau apa gitu contoh. Kira-kira menurut pendapat dokter gimana? Ada beberapa orang yang bilang itu obat COVID, kalau saya kayak begini COVID mereda lah, apalah kayak gitu loh. Sampai saat ini kan kita tidak pernah mendengar statement dari WHO atau dari pemerintah bahwa ada obat untuk COVID gitu ya. Benar ya Pak ya? Belum pernah Pak. Jadi kalau misalnya sudah ada, tentu orang pasti berebutan semuanya nyari itu kan. Ya, jadi yang beredar selama ini kan itu pengalaman-pengalaman pribadi ataukah penelitian-penelitian yang sifatnya itu lokal gitu ya. Jadi tidak ataukah belum menjadi satu tulisan ilmiah yang diklaim untuk sebagai terapi COVID gitu ya. Jadi tapi begini, sepanjang itu memang memberikan manfaat buat Bapak Ibu gitu ya. Ya, memberikan manfaat buat Bapak Ibu ya. Ini contoh ya. Sama kita sekarang ini yang kita kenal kan sekarang SOP Subarasi dengan Ursukusi gitu kan ya. Apakah semua orang percaya dengan ini? Itu kan ya, misalnya ada saudara kita misalnya sedang mengidap COVID, ya kita sampaikan bahwa ini punya kemampuan untuk regenerasi sel, punya kemampuan untuk imunitas tubuh, ya orang juga banyak yang memang belum mempercayainya gitu, ya.
kita sebagai member yang sudah mempercayai ini pasti akan memberikan informasi yang adekuat begitu. Ya, itu harapan kita, mereka ingin memberikan yang terbaik buat pasien yang sedang yang sedang mengidap ini gitu. Ya sama dengan produk seperti tadi itu, obat yang itu, ya karena memang belum ada satu penelitian yang kuat begitu ya, penelitian yang kuat yang memang disahkan oleh WHO sebagai obat. Itu apapun itu, kalau memang bisa memberikan efek yang positif ya buat kesembuhannya, hari rawatnya menjadi lebih pendek dan sebagainya, ya silakan saja gitu ya. Tapi tolong hati-hati gitu ya, tolong hati-hati juga kalau dengan produk-produk yang lain yang sekiranya memang belum ada satu uji klinis dan sebagainya ya terhadap produk tersebut, kemudian disampaikan bahwa ini bisa itu, ya tolong dipertimbangkan ya. Saya kira kita tidak usah ragu ya dengan produk yang kita miliki saat ini ya, SOP Subarasi dan Utsukushi ya, dengan paten yang sudah dimiliki ya, ya kemampuan yang sudah kita dapatkan, kemudian beberapa teman-teman sudah memberikan testimoni ya. Jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi ini yang adekuat kepada saudara-saudara kita yang sedang sedang dirawat di rumah sakit atau sedang menjalani isolasi mandiri ya, daripada kita mempergunakan produk-produk yang lain. Itu yang saya selalu yakini ya, daripada kita mempergunakan produk yang lain yang belum tahu kita kemanfaatannya gitu ya. Sedangkan produk ini sudah kita ketahui, sudah ada patennya, kenapa kita harus ragukan lagi gitu ya. Itu pesan saya. Oke, nah ya. Itu juga saya juga mau sharing teman-teman sedikit. Jadi saya sih jujur bangga sih. Jadi kayak kalau teman-teman semua bilang, oh iya Subarasi sama Utsukushi bagus, ya iyalah orang lu member. Nah itu. Tapi saya ngelihat teman-teman saya di luar sana banyak ngepost di Instagram apa segala macam kayak begitu, yang bahkan mereka bukan member. Mereka bukan member, tapi mereka bantuin promoin karena mereka juga mendapatkan manfaatnya gitu kan. Jadi kan sekarang kita nggak harus yang kayak overclaim, kita nggak harus kayak ini bagus loh, ini Utsukushi ini bisa nih obat dari COVID. Wah itu sih matang sih kayak begitu. Itu terjadi apa yang terjadi di awal tahun ini sih kalau kayak begitu, ya kan. Nah jadi kalau bisa teman-teman udah santai aja. Jadi kita pakai dulu untuk kita pribadi. Kalau misalkan emang kita merasakan manfaatnya seperti yang kita mau, baru kita sharing. Sifatnya sharing ya, sifatnya bukan yang kayak kita harus jualan. Oh lu harus beli nih, gue pakai kayak begini, tadinya kayak begini, lu bagus. Nggak begitu. Cuman kita sifatnya sharing karena balik lagi, ini yang dialamin sama teman-teman ini belum tentu dialamin sama yang lain. Mungkin, saya nggak bilang negatif. Saya nggak bilang saya konsumsi Utsukushi, tadinya positif terus jadi negatif. Saya kasih tahu dokter Buana, tiba-tiba dokter Buana coba, saya positif aja, nggak negatif. Bukan kayak begitu. Mungkin contohnya, saya dari positif jadi negatif. Itu saya. Tapi kalau saya kasih tahu dokter Buana coba, mungkin dia tadinya dari batuk-batuk, dari lemes, apa segala macam, jadi hilang semuanya itu. Tapi kalau dites mah tetap positif aja. Kan mungkin bisa aja. Kayak begitu kan. Bisa. Saya sembuh, dokter juga harus sembuh. Saya berhenti batuk, dokter juga harus berhenti batuk. Nggak kayak begitu cara main. Jadi manusia itu beda-beda juga, diciptain sama Tuhan juga, semuanya beda-beda. Jadi kita mau konsumsi apapun beda-beda. Kayak contoh deh, saya kasih logikanya mungkin buat teman-teman yang nggak gitu ngerti omongan saya barusan. Kayak saya sama dokter Buana, kalau kita makan nasi warteg, saya kenyang 1 porsi, dokter Buana setengah porsi. Itu aja udah beda loh. Padahal kita sama-sama orang, bener ya dok ya? Cuma beda tingkat kenyangnya. Bener nggak sih? Begitu kan? Jadi kita mungkin perut kita juga beda, ya kan? Terus apa segala macam kita juga di dalam tubuh beda. Jadi itulah contoh-contoh logikanya kayak begitu. Jadi nggak semua yang kita alamin, kita jualan, terus orang itu harus ngasilin sesuatu yang sama. Karena kalau dengan teman-teman bilang, gue sembuh loh dari COVID, terus kita kasih produk ke orang lain. Coba nih lu sembuh. Yang padahal kita juga nggak bilang produk kita ini bisa bikin sembuh ya. Cuman kan ada aja testimoninya gitu. Terus tiba-tiba orang itu coba nggak sembuh. Ya itulah
Dari situlah muncul-muncul perkara-perkara kayak, bohong nih produk, saya nggak sembuh, saya nggak ada kayak begini, saya nggak ada perubahan apa-apa. Nah, dari situlah muncul pernyataan-pernyataan kayak begitu ya. Ya. Hmm, mungkin cukup sih hari ini dok ya. Ya, apa namanya ya, mungkin banyak sekali masih pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan, kan ini memang menarik ya, apalagi belakangan ini kan banyak teman-teman yang memposting testimoni-testimoni seperti itu ya, jadi masalah dosis, masalah, saya minum sekian kursu, sekian suba, jadinya berubah jadi positif, jadi negatif, kemudian apa namanya, city value-nya jadi ini naik lagi sekian gitu. Sekali lagi itu disclaimer on gitu ya. Jadi masing-masing orang itu memiliki hasil yang berbeda-beda. Jadi karena kita tahu bahwa SOP Subarasi dan Ursukusi ini itu memiliki paten untuk itu ya. Jadi karena kebetulan saja ini ada kasus infeksi, jadi juga memiliki manfaat untuk itu, ya itu kenapa kita tidak menyampaikan kegunaan-kegunaan ini buat pasien-pasien yang sekarang ini sedang mengalami infeksi. Jadi kita mengucap syukur ya, mengucap syukur pasien yang sedang COVID minum Subarasi, minum Ursukusi ya, keluhannya cepat membaik, kemudian dari positif menjadi negatif dalam 3 hari, dalam 5 hari, 10 hari, dan sebagainya. Kita tidak memandang begitulah. Yang penting kita semua dalam satu keluarga ini bisa menikmati makanan kesehatan ini dengan baik, bisa memberikan kesehatan kita secara menyeluruh begitu ya. Kemudian kita tetap diberikan kesehatan, kesembuhan ya, bagi yang sakit, itu yang harus kita syukuri. Itu aja deh. Gitu. Siap, oke. Nah, thank you Dokter Buana. Sama-sama, Thank Pak waktunya Angga ya. keren hari Terima ini. kasih Bapak Ibu ya sudah berkenan untuk sharing pada sore hari ini. Ya, mohon maaf bila mana saya salah kata, salah ucap ya. Nah, oke. Dan buat teman-teman, thank you buat hadir. Nah, ini tadi Bu Esther nanya nih, ada bisa sesi kedua nggak? Tenang Bu Esther, minggu depan ada lagi. Saya udah ada bocoran. Minggu depan ini udah waktunya Dokter Luigi. Ya. Nah, jadi di minggu depan akan ada lagi yang kayak begini. Teman-teman, thank you udah nemenin sampai ini. Thank you juga sekali lagi Dokter Buana. Ya, sama-sama. Semoga semuanya Salam aman. sehat. Ya. Semoga aman, nggak kena yang macam-macam. Dan kalau yang kena tetap semangat karena kalian nggak sendiri. Banyak yang kena dan banyak juga yang mau bantuin. Gitu aja. Ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Thank you dok, selamat sore. Thank you, thank you.